Halo semua, selamat datang kembali di acara live trading dari GK Invest Semarang. Berjumpa kembali di acara live trading ya. Kali ini saya buka karena Pak Rudi akan sedang mengisi seminar akbar ya dari pusat GK Invest langsung. Nah, Pak Rudi salah satu pembicaranya karena beliau juga salah satu pembicara besar di GK Invest gitu ya. Jadi Pak Rudi diminta hadir buat mengisi acara seminar akbar ya. Bagi teman-teman juga nanti bisa saksikan juga di di YouTube-nya juga. Eh, lihat live trading kita ya. Jadi malam ini, nah itu ada peluang event live trade di NFP ya, NFP atau non farm payroll gitu. Jam 7:30 nanti kita akan mulai NFP-nya beritanya. Nah, sebelum jam 8 nanti kita akan bedah secara teknikalnya ya, secara teknikal bagaimana prediksi indeks dolar dan beberapa pair major gitu ya. Kita akan coba buka peluangnya apakah XAU mau kemana gitu, tadi udah turun kenceng gitu kan. Nah, ini setelah ini XAU akan kemana itu nanti kita bedah satu-satu ya. Makanya juga kita ada waktu 30 menit sebelum acara NFP nanti, berita NFP nanti dirilis gitu ya. Nah, sebelumnya selamat juga bagi teman-teman yang baru hadir. Kita akan mengadakan acara live trading event NFP atau non farm payroll. Kita akan, karena ini event besar sebulan sekali setiap Jumat, Jumat pekan pertama di setiap bulannya ya, gitu ya, di sebulan sekali. Di awal Jumat pertama itu akan ada berita non farm payroll. Itu pergerakannya biasanya cukup bisa, volatility-nya cukup bisa buat mencari keuntungan ya, asalkan memang kita tahu arah TikTok-nya mau kemana, karena NFP itu biasanya TikTok ya, atas bawah gitu ya, nyentuh SN di atas, kemudian sell, kemudian nyentuh SN di bawah, kita bisa buy, gitu sih biasanya strateginya. Tapi kita tetap harus tahu arah tren major, tren besarnya mau kemana gitu ya. Kalau arah tren besarnya naik ya sebenarnya baiknya kita cari buy limit, misalnya nanti naik ya, saya juga nanti bedah dulu, cukup waktu insya Allah 30 menit ya. Kita membedah peluang-peluang yang akan terjadi di event NFP nanti. Nah, untuk forecasting-nya sih sebenarnya US dollar itu menguat ya dari 85 ke 87. Nah, itu memang secara teknikal juga akan menguat prediksinya. Oh sorry, dari 245 ke 60 nih. Ini penurunan yang jauh berarti ya, cukup jauh penurunannya. Non farm employee change, ada penurunan yang cukup jauh. Nah, karena mungkin corona juga beberapa negara mulai melakukan lockdown lagi, dan di Indonesia pun juga mulai tanggal Senin besok udah mulai WFH lagi ya. Jadi ini sesuai kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang ngikutin di tahun 2020, kita juga udah membahas bahwa 2021 kemungkinan akan ada krisis yang mungkin lebih dalam daripada di tahun 2020, dan ini udah mungkin terlihat ciri-cirinya lagi karena memang virus coronanya ternyata di media ya, di media, sekali lagi di media itu karena media menggiring opini gitu ya. Nah, di media itu virusnya lebih 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 parah ya daripada di yang corona yang sebelumnya, dan itu membuat negara-negara melakukan lockdown kembali, dan di Indonesia pun akan segera melakukan lockdown juga gitu kan. Nah, seperti biasa saya akan persiapkan trading view-nya dulu ya, trading view-nya dulu. Kemudian saya juga akan mengingatkan bahwa ini adalah disclaimer on ya, ini tujuannya untuk edukasi. Jadi nanti yang penting kita menggunakan lotnya sesuai dengan sesuai dengan masing-masing gitu. Nanti coba kita buka peluang-peluang yang akan terjadi di event NFP malam ini, begitu. Ini kita buka trading view-nya. Nah, kita awali dari indeks dolar dulu, kita bedah dulu ya.
indeks dolar itu secara time frame besar, nah secara time frame besar itu sebenarnya arahnya masih turun ya, masih turun cuman di H4 ke bawah itu masih, membentuk channel ini ya, channel, distribution setelah penurunan panjang gitu ya. Nah itu berarti kemungkinan indeks dolar akan, menyentuh channel atasnya dulu karena ini, apa namanya, channel distribution tuh seperti sideways gitu ya, tapi ini, agak ke bawah gitu ya. Jadi batas atas, batas bawah dan, eee kemungkinan indeks dolar akan menyentuh batas atasnya, garis atasnya gitu. Jadi, diperkirakan indeks dolar mungkin malam ini nanti akan melemah sebentar, baru nanti akan setelah itu kembali menguat ya. Coba kita bedah dia satunya. Nah, itu jadi kemungkinan bisa langsung menguat atau melemah dulu baru nanti menguat. Jadi misalnya nanti, indeks dolar diawali melemah, itu posisi kita buat cari posisi buy USD gitu ya teman-teman. Buy USD berarti, euro turun gitu kan, XAU kemungkinan juga akan turun gitu, dan pound sterling turun gitu. Nah gitu. Jadi targetnya adalah indeks dolar secara H4 ke bawah masih akan mengalami kenaikan gitu. Ini dari indeks dolar seperti itu. Jadi strateginya nanti kita coba cari posisi buy USD gitu ya teman-teman, buy USD. Untuk euro berarti kita cari posisi sell, pound sterling kita cari posisi sell. Nah, SND-nya nanti di mana kemungkinan indeks dolar akan turun, ini coba kita bahas di H1-nya, time frame H1. Nah, ini potensinya bisa turun sampai sini atau hanya di sekitaran ini saja. Nah, baru kemudian dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi targetnya adalah, kenaikan indeks dolar dulu, walaupun nanti mungkin akan ada pelemahan karena NFP itu biasanya adalah, tektok ya, tektok atas bawah gitu ya, tektok atas bawah berarti, misalnya dia naik, nah itu nanti kita baru bisa pasang posisi sell indeks dolar ya di atas sini ya, di atas channel sini. Tapi kalau misalnya nanti enak, kita bisa pasang posisi buy indeks dolar. Nah, berarti kita cari posisi sell limit EU gitu ya, kemudian, pound sterling kita cari posisi sell limit juga gitu. XAU pun juga demikian gitu ya. Tapi kalau misalnya indeks dolar langsung naik juga langsung bisa langsung nanti kita bedah dulu di XAU dan pair major lainnya setelah ini. Jadi kita cari posisi entry point-nya ya, cari posisi entry point-nya di mana. Coba kita buka di XAU USD. Nah, XAU USD tadi juga udah mengalami penurunan panjang ya bagi teman-teman yang ngikutin channel Sustainable Growth. Tadi pagi sudah kita share XAU akan turun sampai 1890 dan apabila di breakout 1890, XAU akan kemungkinan besar tren collapse gitu ya, tren collapse naik ini, ke tren turun gitu ya. Ini akan tren collapse, berarti, targetnya adalah kita mungkin cari posisi sell XAU USD. Cari posisi sell XAU USD. Bentar, sambil kita bedah pelan-pelan ya, karena ini harganya kan terbaru dan real time. Karena barusan breakout ya, barusan breakout. Dan harga udah turun terus nih sebenarnya. SND terdekatnya ada di 1860. Kemungkinan, XAU USD malam ini akan menyentuh 1860 ya turunnya, target turunnya. Nah, itu kita cari posisi sell-nya di mana karena mungkin teman-teman belum ikut posisi sell, nah itu kita bantu coba cari posisi sell-nya ya untuk XAU USD. Ternyata 1890 udah di breakout ya, di breakout turun.
walaupun belum closing candle 4, coba kita lihat di H1-nya, udah strong pattern turun ya, strong pattern turun, kemungkinan akan menuju 1860 nih, malam ini XAUUSD. Malam ini bisa tercapai di 1860. Saya coba ukur-ukur dulu pakai Fibo. 1860 sampai 1850 ya levelnya. Potensi turun malam ini ya 1860 sampai 1850. Cuman di 1860 itu ada SND atau supply and demand, itu benteng ya cukup kuat ya di 1860. Mungkin boleh sell now, boleh SL-nya ada di 1896 ya, 1896. Boleh sell now, SL ada di 1896 untuk XAUUSD. Target take profitnya di 1860 untuk XAU gitu ya. Jadi pemetaannya karena tadi kita proyeksinya adalah indeks dolar akan sedikit mengalami kenaikan ya, penguatan walaupun tidak panjang, dia hanya sedang istirahat dari penurunan panjang, kenaikannya itu diprediksi tidak panjang ya untuk indeks dolar. Dan XAU itu tadi udah di-drop turun, walaupun indeks dolar belum menguat jauh ya, tadi siang itu karena di forex ada news ya, mungkin karena efek stimulus ya. Stimulus, jadi investor besar menarik dana dari saham menuju ke apa namanya, investor besar menarik dananya dari emas ya, dari emas menuju ke usaha yang lebih real, ke saham gitu, karena ada stimulus ya. Kalau di stimulus berarti ekonomi akan bergulir ya, jadi bergulir dan usaha real juga akan mengalami kenaikan. Nah, makanya investor menarik dananya ya kemungkinan dari emas, kemudian dibelikan ke saham. Makanya tadi sempat mengalami drop karena apa, efek stimulus ya mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Elia Agusyanto, Pak Elia Agusyanto, Mas arah kemana malam ini Pak? Nah, USD targetnya turun ya sampai 1860 ya, 1860, yang terjauh sampai 1850 malam ini, potensi malam ini ya turunnya. Cuman hati-hatinya nanti bagi teman-teman yang belum masuk sell, mungkin nanti bisa ikut sell di 1890 atau sell now juga ada masalah, tapi pakai SL ya, pakai SL. SL-nya di 1896 atau 1900 nggak apa-apa. 1900. Gitu. Jadi posisi confidence-nya ya, posisi confidence untuk arah XAU USD masih akan turun untuk malam ini, sisa pekan ini masih akan turun sampai 1860 sekitaran itu confidence-nya. Dan coba saya ukur pakai Fibo yang expand karena tadi kan dari kemarin malamnya lagi juga turun dan siang tadi turun. 1869 itu juga ada benteng kuat. Jadi sebelum ke 1860 ada di 1869 ya. 69 itu benteng kuat juga di situ. Jadi SND-nya kan memang lebar dari 1869 sampai 1860 ya. SND-nya di situ. Kemungkinan malam ini nyampe situ. Untuk XAU USD bisa sell nggak apa-apa. Targetnya di situ, dan apabila udah menyentuh situ kita lihat kalau mau buy di situ nggak masalah, buy di 1860 nggak masalah, tapi targetnya nggak usah tinggi-tinggi, sekitar 10 poin aja, 10 poin di take profit aja di buy-nya, karena kita juga secara identifikasi tren besar XAU USD ini ada potensi turun ya, turun secara pattern
Secara pattern itu di time frame besar turunnya nanti bisa cukup jauh, karena kenaikan di channel ini belum berhasil mengebreak SND majornya ya, SND majornya kan di sini, SND daily lah istilahnya. SND daily-nya belum ada yang berhasil di-break. Jadi di time frame daily XAU USD masih akan turun, bahkan potensinya turunnya itu bisa melebihi di 17.60 kemarin ya, 17 berapa ya? Terbawah 17.60-an ya, 64 itu bisa di breakout lagi gitu. Itu potensi ya, potensi. Makanya kita posisinya sekarang mulai malam ini ya, mulai kemarin sebenarnya itu tadi pagi juga udah saya instruksikan XAU cenderungnya sell, bahkan kalau 18.90 di breakout. Nah, itu bahaya juga, XAU akan melanjutkan tren penurunan daily. Jadi cukup bahaya buat posisi buy di XAU USD ya, teman-teman. Begitu. Nah, target terdekat ada di 18.60 dulu. Penurunannya ya, target terdekat di 18.60. 69 sampai 60 karena SND-nya ini cukup lebar. 69 sampai 60. Bertahap nanti bisa ke 18.49, kemudian nanti ke 18.17 gitu ya. Jadi memang bertahap dulu. Nah, ini kita lihat di SND daily-nya nggak ada yang di break. Jadi ini SND majornya belum ada yang di break dari kenaikan ini. Ini ciri-ciri pattern turun untuk XAU USD. Untuk melanjutkan penurunan itu sangat mungkin ya. Kalau prediksi saya kemarin sebenarnya penurunannya XAU bisa sampai 16.70-an, tapi ternyata di 17.60 udah naik. Nah, kemungkinan bisa menyentuh target turun saya di 16.70-an ya. Sekitaran itu. Untuk penurunan swing penurunan daily ini bisa turun sampai situ. Gitu untuk XAU USD, tapi untuk malam ini mungkin di 18.60 tadi ya, teman-teman. Kalau nanti di 18.60 mau buy nggak masalah, tapi targetnya 5 poin sampai 10 poin aja. Sebelum ke 18.60 bisa sell dulu, gitu ya. Bisa sell now atau sell limitnya nanti di 18.90 kalau NFP-nya memaksa XAU naik dulu bentar. Kalau XAU nanti NFP naik malah seneng kita. Jadi ambil posisi sellnya lebih tinggi ya. Sell limitnya di 18.90. Dan Euro USD ya, Euro USD. Euro USD juga sebenarnya potensinya penurunannya bisa sampai 1.20700, 1.20700 penurunannya, target potensi penurunannya ya bisa sampai situ, 1.20700. Nah, kita bisa cari posisi sell untuk Euro USD. Euro USD pakai sell limit, nanti mungkin kita sell limit aja untuk Euro USD di SND sini. Nah, pas nih. Untuk malam ini NFP ini bisa sell limit Euro USD di 1.22884. Nah, itu untuk sorry, itu untuk SL-nya ya. Sell limitnya ada di 1.22612. Kemudian SL-nya ada di 1.22884. Kemudian take profitnya di 1.21743 gitu ya. Karena tadi kita bahas indeks dolarnya masih akan mengalami penguatan, jadi Euro USD kemungkinan akan mengalami koreksi gitu ya. Karena indeks dolar biasanya berbanding lurus, berbanding terbalik sama persis dengan Euro USD gitu biasanya. Jadi kalau indeks dolar naik, Euro USD turun gitu ya.
Nah, jadi, Euro USD kita sell limit, untuk menghadapi NFP malam ini masih sisa 9 menit lagi, kita coba ke pairing lainnya ya, ke pound sterling USD coba. Nah, untuk pound sterling USD target turunnya juga belum kena, target turunnya kita juga belum kena, masih akan turun kemungkinan ya berarti untuk, pound sterling USD. Nah, ini untuk pound sterling USD kita posisinya cari sell limit berarti ya. Sell limit di bentar saya teliti dulu. Nah, iya di sini aja. Pound sterling USD, GBP USD sell limit di 1.36383, 1.36383. SL-nya ada di 1.36864. Kemudian take profit-nya ada di 1.34658. Nah, itu. Jadi nanti kemungkinan tadi sesuai yang anu ya, DXY-nya akan turun bentar baru nanti melanjutkan kenaikan. Ini berarti pound sterling akan naik bentar baru kemudian melanjutkan penurunan. Euro USD-nya pun juga kita pasang posisi sell limit. Cuman XAU-nya memang udah maksa turun dari sore tadi ya. Dari sore tadi udah maksa turun karena memang kemungkinan efek stimulus ya, efek stimulus. Begitu itu untuk pound sterling USD, kita pakai posisi sell limit untuk menghadapi NFP malam ini. Teman-teman bisa ambil beberapa pair, cuman disesuaikan dengan MM-nya. Misalnya XAU itu kalau misalnya teman-teman ambil XAU mungkin baiknya cuman XAU aja, tapi kalau mungkin euro dan pound sterling bisa ambil dua karena sebenarnya XAU itu hampir 2 sampai 3 kali lipatnya forex ya, range-nya. Jadi cukup harus bisa menghitung gitu ya bagi teman-teman, biar bisnis teman-teman di link ini bisa growth secara sustainable gitu. Gitu ya, ini untuk pound sterling USD, tinggal sisa 6 menit untuk menghadapi NFP. Coba kita lihat pair major lainnya, siapa tahu teman-teman tertarik gitu ya. USD Yen. USD Yen sama seperti USD masih mau akan naik dulu ya. Kita cari posisi di USD Yen. Nah, nanti buy limitnya bisa di sini. Ini untuk USD Yen cukup terlihat jelas ya pattern untuk masuk buy-nya di mana. Karena ada SND momentum. SND momentum tuh biasanya kuat ya, kuat. Kecuali SL kita pendek aja di bawah SND momentum itu. Nah, ini SND momentum tuh kayak gini. Seperti ini ya. Jadi setelah kenaikan panjang, kemudian ada candle lawannya satu gitu, atau minimal satu sih sebenarnya. Satu, terus dibalas naik lagi, namanya berarti momentum bullish-nya masih kuat. Nah, ini menjadi SND. Kita bisa entry posisi buy dan kemudian SL-nya di bawah area momentum aja. Jadi ketika
SND momentumnya di breakout turun, berarti, momentum buy-nya istilahnya udah dipatahkan gitu ya, dipatahkan. Nah, ini berarti kita posisi USD Yen buy limit di 103,676, kemudian SL-nya ada di 103,479, dan take profit-nya di 104,302 gitu ya, untuk USD Yen. Jadi masih kita harus menjaga mungkin ambil USD JPY sama Euro USD atau mungkin maksimal 2 pair tergantung, equity teman-teman semua ya, tergantung equity teman-teman semua. Kalau XAU saya sarankan hanya 1 pair saja, karena XAU itu ini ya, jadi range-nya cukup lebar gitu. Ini ada pertanyaan dari Elia Agusyanto, Pak Elia Agusyanto, oil apakah masih naik, Pak? Nah, kemarin oil kita sudah bahas, coba kita kita review kembali analisa kita. Oh, target kenaikan kita kemarin udah kena ya di 51,65. Baru kemarin kita pasang target di 51,65 dan gimmick-gimmicknya tembus ya, gimmick-gimmicknya masih akan naik sampai target selanjutnya dari 53,28. Jadi masih naik ya, untuk WTI crude oil masih bisa di hold buy, masih posisinya masih naik sampai 53,28 untuk WTI crude oil. Jadi yang masih buy boleh keep hold sampai 53,28 gitu ya. Untuk crude oil seperti itu. Ini tinggal sisa 2 menit, kita mungkin mau analisa pair major lainnya apa ya? AUD USD mungkin coba. Saya jarang lihat AUD USD sebenarnya. AUD USD juga kita bisa cari posisi sell. AUD USD cari posisi sell. Sell limit. Oke, sell limit ya. Ini pakai sell candle juga untuk AUD USD karena patternnya cukup ciamik ya buat SL pendek. Saya ukur target take profitnya dulu. Ada 2 target ya take profitnya, tapi mungkin ambil take profit 1 aja. Nah, sell limitnya untuk AUD USD ada di 0,78027. Kemudian stop lossnya ada di 0,78345. TP satunya ada di 0,77102 ya, TP1. Kemudian TP2-nya ada di 0,76589. Itu untuk AUD USD seperti itu. Mungkin baiknya cari TP1 aja. Itu ini udah waktunya pengumuman nih. Udah waktunya pengumuman NFP. Bentar, saya coba cari beritanya apakah USD mengalami penguatan atau pelemahan.
Ternyata hasil NFP-nya USD melemah ya, USD melemah. Nah, berarti sesuai sama prediksi kita untuk DXY-nya. Coba kita lihat melemah dulu nggak. Wah, malah langsung naik ternyata. Emang targetnya naik ya, cuman kita prediksi tadi turun dulu, melemah dulu, baru naik. Dan kalau NFP ini biasanya bergejolaknya sampai 30 menit ke depan ya, 30 menit ke depan apakah harga ini biasanya TikToknya di situ. Cuman target confidence ya memang swingnya adalah untuk penguatan USD, untuk penguatan USD walaupun kita ancang-ancang akan ada penurunan USD sebentar baru nanti dia naik lagi gitu ya. Berita COVID ngaruh emas nggak Pak? Dari Pak Elia lagi. Untuk COVID pasti juga ngaruh dong emas, ngaruh. Cuman belum terlalu di ini ya, belum terlalu di apa ya, digodok sama media untuk ngefek ke emasnya ya. Mungkin nanti setelah sekarang ini yang lagi ngefek ke emas itu masih ke stimulus ya, ke stimulus. Jadi kan media itu sebenarnya tergantung news ya. News itu harga bergerak itu tergantung news yang sedang digodok oleh media. Jadi ketika medianya nggodoknya stimulus ya pasar ngefeknya terhadap berita stimulus tersebut gitu ya. Walaupun harusnya COVID itu juga ngaruh, tapi karena medianya yang godok terus-terusan tentang stimulus, nah berarti yang akan berpengaruh besar terhadap emas masih stimulus gitu ya. Tapi kalau COVID pasti ngaruh, pasti ngaruh. Jangka panjangnya pun sebenarnya untuk XAU akan naik ya. Midterm-nya itu dia mau turun dulu bahkan potensinya bisa break low lagi, break low dari 1770 ini bisa di break low lagi. Nah itu, cuman kan bertahap, bertahap. Untuk malam ini targetnya confidence-nya emas sampai 1860 gitu ya, untuk malam ini. Cuman hati-hatinya tetap jangan langsung diserbulat ya, walaupun kita udah confidence turun sampai 1860 tetap jaga MM. Kita kan ada mungkin nanti ada kenaikan dikit-dikit gitu kan. Nah, itu harus di apa ya, dilakukan dengan bijaksana gitu ya, ditanggapi dengan bijaksana. Pengaturan money load manajemennya gitu. Targetnya tetap di 1860 untuk emas di penurunan confidence-nya malam ini gitu. 60 sampai 69 sebenarnya SN-nya lebar. Mungkin di 69 akan ngerem sedikit penurunannya, dia akan rebound naik sebentar, kemudian nanti baru melanjutkan ke 60 gitu. Strategi pemetaannya ya, prediksinya, forecastingnya seperti itu. Untuk XAU USD. Kalau emas pasti COVID ngefek gitu ya, berpengaruh. Kayak kemarin, tahun kemarin kan emas rally panjang ya, emas rally panjang gara-gara COVID ya. Di tahun 2020 rally-nya sampai menciptakan harga rekor emas gitu kan. Nah, sebelumnya Warren Buffett dan George Soros udah beli emas duluan di tahun 2019. Mereka berhasil beli emas di harga terendah gitu ya, di harga terendah. Karena memang secara teknikal pun sebenarnya bagi teman-teman yang mengamati terlihat juga gitu ya, terlihat juga. Di DXY-nya 2019 atau indeks dolar itu terlihat bahwa indeks dolar akan mengalami penurunan dasar di tahun 2020. Begitu. Nah, ini perjalanan NFP-nya coba kita lihat lagi. Belum ada pergerakan yang cukup dahsyat ya. Tapi memang XAU udah turun duluan. Sell limit kita belum kena, tapi ini harga euro udah mulai naik lagi. Tadi kan sempat turun kenceng ya, lumayan kenceng lah untuk efek news. Nah, biasanya 30 menit setelah NFP itu baru mulai dem gitu ya, mulai apa ya, menunjukkan
pergerakannya gitu. Jadi, targetnya untuk euro masih posisi sell, cuman hati-hatinya tetap, pakai SL gitu ya, SL. Karena DXY-nya coba kita lihat DXY lagi, target kenaikannya masih ada di atas, di sekitar 90-an ya, 90-an. 90,399 atau 90,400 untuk, DXY-nya. Gitu. Jadi, untuk euro tetap masih akan turun gitu harusnya kalau DXY-nya naik. AUD USD pun juga tadi, terlihat enak pattern-nya ya buat buat cari sell limit. Kan nggak kena nih sell limit kita. USD JPY coba kita lihat. Buy limit kita juga nggak kena, dikit lagi ya. Tadi turunnya ada di 103,760, ya lumayan sih. Selisih nggak ada 10 poin. 5 poin, selisih 5 poin. Nah ini tapi harga masih belum apa ya, masih hanya tektok atas bawah dan belum menunjukkan pergerakan, signifikan, belum menunjukkan pergerakan signifikan. Aduh, tapi, nah ini mulai turun nih, untuk USD Yen, target buy limit kita dari 103,676. Harusnya ini adalah, buy limit kita kuat ya. Ini area momentum untuk USD Yen cukup terlihat confidence untuk buy limit di situ dan take profit-nya pun cukup, untuk cari keuntungan ya. SL-nya juga nggak lumayan panjang karena ini, SND momentum. Di USD mulai naik lagi ya di USD-nya. Limit kita kenain dulu ya. Habis kena baru turun gitu. Nah, ini untuk euro mulai, naik. Sell limit kita hampir kena untuk euro. Mudah-mudahan habis kena nggak naik terus gitu. Kalau dilihat dari DXY-nya confidence ya, confidence sesuai arah sell kita. Mungkin kalau bagi teman-teman yang marginnya cukup dengan menggunakan money management trading tuh nggak perlu pakai SL. Begitu tahu arahnya ke situ udah nggak usah pakai SL. Mau harga kemanapun misalnya trennya itu turun, ya udah sell aja, nggak usah pakai SL. Dengan misalnya modal 10.000 sell 0,1 misalnya. Harusnya, untuk money management yang bagus 10.000 itu 0,1 itu dananya istilahnya 1 banding 1 ya tradingnya, nggak mungkin habis istilahnya gitu. Dan, taking profitnya pun bisa sampai in average per bulan nanti bisa sampai 5% sampai kalau benar-benar jago sampai 20% itu bisa. Nah ini sell limitnya udah mulai kena dikit lagi ya, harga udah rally naik lumayan. Coba kita amati di DXY-nya, apakah dia breakout. DXY masih confidence ya, DXY masih confidence untuk sesuai target kenaikan. GBP USD naik juga menuju sell limit kita. XAU-nya, XAU-nya langsung turun terus ya. Memang XAU-nya lagi cenderung, turun, makanya tadi saya udah langsung sell now juga nggak masalah untuk XAU, beda daripada pair major lainnya Euro USD, pound sterling, AUD itu beda untuk, XAU karena
ini lagi masa safe haven ya. Jadi safe haven tuh istilahnya, di masa krisis memang XAU akan naik, tapi begitu istilahnya ada terlihat roda ekonomi akan berputar, XAU akan kembali drop karena investor itu cenderungnya, memindahkan asetnya dari emas ke aset yang lebih bisa diputar dengan, lebih menguntungkan. Eee, Harga masih sesuai pemetaan semua, alhamdulillah sementara ini XAU udah running profit pastinya bagi teman-teman yang ikut sell. Nah, ini untuk euro udah hit sell limit kita dan ternyata harga masih maksa naik walaupun belum breakout SND kita. Nah, mudah-mudahan sih habis itu turun ya. Coba kita teliti di time frame lebih kecilnya, karena sell limit kita udah kena, guys. Mudah-mudahan sih turun habis itu. SL-nya sebenarnya rawan kena nih, rawan kena, tapi tetap euro akan turun ya, walaupun rawan kena nih. Karena DXY-nya kan coba kita lihat DXY-nya lagi. DXY menguji turun. DXY menguji turun tapi belum nyentuh SND kita, memang harus nyentuh dulu mungkin baru dia akan kembali rally naik ke target, sideways ini ya, channel atas bawah ini, targetnya ke channel atas untuk, DXY atau indeks dolar, gitu. Sebenarnya it's okay buat pergerakan sekarang masih sesuai, perkiraan ya. Coba lihat pound sterling, limit kita kejauhan buat pound sterling. Tapi untuk pound sterling sih saya cenderungnya tetap pasang sell-nya di situ. USD JPY coba. Limit kita kena ya. Kena nggak ini? USD JPY. Kalau teman-teman belum kena, mungkin buy now nggak masalah. Karena, udah nyentuh area momentumnya, buy now nggak masalah, SL-nya ikutin 103.479. Ini pattern-nya cukup bagus buat, USD JPY ya, buat, eee, buy, karena ini adalah SND momentum, istilahnya gitu. SND momentum tuh, eee, kalau ini di breakout, istilahnya area buy, tenaga buy-nya udah habis gitu kan. Nah, ini udah kena nih buy limit kita, udah kena. Untuk euro USD rawan kena ya stop loss kita nih. Tapi, stop loss di situ nggak masalah, karena kalau mau di-hold itu SN di atasnya cukup jauh, cukup maksudnya beberapa poin lagi di atasnya. Atau mau misalnya nanti pakainya sistemnya locking, masih sekitar 223 poin ke atas gitu ya.
23 poin ke atas dari area SL kita. Kalau nggak mau pakai SL, pakainya locking ya, itu SND terdekatnya. Karena DXY-nya tetap arahnya masih mau naik dulu. Walaupun majornya sebenarnya DXY adalah turun ya, untuk midterm ke atas itu sebenarnya turun, cuman H4 ke bawah, itu tadi kita jelaskan di awal, DXY itu mau cari channel atas ini ya, channel atas ini. Ini SND pertama udah di break tapi belum closing. Mudah-mudahan SND pertama udah mantul, jadi area limit kita nggak kena SL. Kalau sampai SND kedua baru naik, kita kena SL dulu nih untuk euro. Untuk konseling mungkin nggak kena karena sell limit kita untuk konseling setara dengan SN di bawahnya di DXY ini. USD Yen. Belum breakout untuk USD Yen. Momentumnya masih aman ya buat apa namanya holding posisi buy untuk USD Yen. SN di bawahnya cukup jauh, makanya pakai SL aja. Kalau sama kayak EU mungkin pakai SL atau locking. Belum kena ya SL-nya, tapi walaupun tadi udah hampir kena buat EU. Ambilnya SN di pertama karena bukan kedua, karena beberapa NFP sebelumnya itu saya pasang di SND kedua itu nggak kena limit kita ya, limit pending order kita nggak kena, makanya saya malam ini pasangnya di SND pertama. Mudah-mudahan di SND pertama ini nggak dibol. Cukup cukup jauh turun untuk DXY ini. Cukup kuat. XAU-nya mulai naik. XAU kalau naik nggak masalah, targetnya tetap ada di 18,69 sampai 18,60. Ini dia mau naik nggak apa-apa, di holding sell aja nggak apa-apa untuk XAU USD gitu ya teman-teman. Apabila tidak ada pertanyaan lagi mungkin ditanya silakan. Jadi pergerakannya masih sesuai pemetaan walaupun melewati ya, walaupun melewati. Ini DXY-nya lumayan kenceng. Belum ada yang kena SL sih. Belum, nggak ada. Nah ini AUD USD belum kena sell limit. Nah kita sell limit AUD USD nggak masalah di situ. Jadi yang paling enak entry point-nya ya untuk strukturnya paling enak sebenarnya AUD sama USD JPY itu paling enak. Tapi USD JPY tadi udah lumayan udah kena dan lumayan nih kayaknya tapi belum breakout. Nah ini paling enak sebenarnya. Terlihat enak
dari struktur itu terlihat rapi buat entry point istilahnya gitu. Kalau mau buy di area buy kita di level pertama ini kalau jebol ya langsung SL nggak masalah, atau locking sell kemudian buy-nya di SND kedua di 103.110, kemudian dia akan rally lagi naik gitu. Gitu sih teman-teman. Mohon maaf Pak Rudi belum bisa hadir malam ini ya karena beliau sedang mengisi seminar akbar dari GK Invest Pusat ya. Beliau adalah salah satu pembicara penting di GK Invest. Jadi makanya dia harus mengisi. Oke, gitu aja ya mungkin ya karena tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan take profit kita kena untuk malam ini dan yang penting kita jaga MM ya. Walau misalnya kena SL, MM kita bagus, itu ruginya itu masih istilahnya rugi dagang, itu hal biasa dan nggak akan menguras psikologis ya. Misalnya kena SL. Makanya memang harus dengan pengaturan lot yang bagus. Ini Euro USD-nya bawahnya kena SL nih. Belum ya, malah turun lagi dia, weh, mantap Euro USD nih. Nah, Euro USD udah cukup kuat nih buat turun, mudah-mudahan turun terus. Biar nggak kena SL. Gitu ya teman-teman. Pound sterling bentar lagi kena sell limit. Pound sterling posisinya juga cukup enak buat sell. Oke, mungkin begitu saja dulu ya dari kita karena belum ada pertanyaan lagi. Terima kasih telah menyaksikan live trade malam ini. Mohon maaf atas kekurangannya apabila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman semua tradingnya di bulan ini mengalami mengalami profit, kebaikan gitu ya, maksudnya tumbuh secara growth gitu. Jadi bisnis teman-teman bisa berkembang gitu ya istilahnya. Jadi gunakan pemetaan kita secara bijaksana istilahnya seperti itu. Agar bisnis teman-teman juga ikut growth gitu kan. Oke, gitu aja. Terima kasih dari saya, Hans Junior. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk malam ini, karena Pak Rudi juga belum bisa hadir. Terima kasih telah menyaksikan event live trade malam ini di NFP. Mudah-mudahan nggak kena SL, walaupun memang ada yang belum kena pending ordernya, itu nggak apa-apa, karena itu udah entry posisinya semuanya sebenarnya kuat ya. Asalkan dengan penggunaan lot yang aman, itu istilahnya entry-nya udah di posisi-posisi yang bagus untuk entry gitu ya. Terima kasih semua. Bye bye.